Kalau yang saya lihat banyak mobil-mobil mewah masuk. Di antara kisaran jam 12 ke sana lah, jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Kalau itu saya nggak tahu, yang saya tahu ini kan tempat futsal, karaoke. Itu yang saya tahu dari dulu. Polda Jawa Barat menggerebek lokasi judi bergaya kasino yang menyaru sebagai arena futsal di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mendapati 2 ruangan yang digunakan untuk bermain judi. Kedua lokasi dibagi untuk kelas menengah dan kelas atas atau VIP dengan taruhan yang lebih besar. Dari pendalaman sementara, lokasi judi kasino yang berkedok sebagai arena futsal tersebut baru beroperasi selama 3 hari. Dalam penggerebekan tersebut, 63 orang ditangkap. 44 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang merupakan pemilik judi kasino, sementara sisanya adalah karyawan serta pemain judi. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menegaskan akan mendalami apakah ada tempat serupa di wilayah berbeda, termasuk siapa yang membekingi perjudian ini. Kapolda bilang tidak menutup kemungkinan untuk persangkaan TPPU dan menyelidiki kemana saja aliran dana hasil perjudian. Apakah ada di tempat lain juga sejenis ini, ataukah ada pihak-pihak lain juga yang mendukung dan sebagainya. Kita akan koordinasi dengan pihak perbankan, termasuk nanti kalau perlu kita persangkakan dengan TPPU dan sebagainya, kita bisa mempunyai kewenangan tuh mengikuti uangnya, follow the money, kita akan lakukan. Tak hanya menangkap puluhan orang, polisi juga menemukan uang tunai sebesar 395 juta rupiah serta menyita uang 2 miliar rupiah lebih dari sebuah rekening. Judi kasino yang beroperasi di Bandung tersebut mengelola 2 jenis permainan yakni bakarat dan niu-niu. Penggerebekan pada Selasa dini hari kemarin dilakukan setelah polisi mendapat laporan masyarakat. Saat penggerebekan diketahui lapangan futsal juga digunakan sebagai tempat parkir para pengunjung. Beberapa mobil yang terparkir kini sudah digarisi polisi dan diamankan sebagai barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Soal saksi yang diperiksa polisi dan temuan baru ini tentu menarik untuk dicermati. Sejauh mana Anda mencermati itu, Vida? Ya, Tifal, hingga kini polisi masih terus mendalami setelah pagi hari tadi menetapkan sejumlah 44 orang sebagai tersangka. Hingga saat ini ke-44 orang tersebut ini masih diamankan di Mapolda Jabar. Ada sejumlah hal tentunya Tifal dan juga saudara yang terus didalami oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah di Treskrimum Polda Jabar. Di antaranya ini adalah terkait aliran dana dari judi online bergaya kasino yang kemarin ini baru saja digerebek di kawasan Ahmad Yani, Kota Bandung. Memang Tifal dan juga saudara, kalau kita melihat sekilas, kami berada di TKP, Tifal dan juga saudara, apa yang disebutkan oleh pihak kepolisian terkait ini memang berkamuflase dan tidak terlihat, itu memang bisa tergambar Tifal dan juga saudara. Kalau dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini juga menyebut atau menilai bahwa pihaknya atau pemerintah kota ini memang kecolongan. Karena kalau dilihat Tifal, ini adalah tempat yang merupakan kasino judi online yang baru saja berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah di Treskrimum Polda Jabar. Kalau kita melihat ini memang kurang lebih jaraknya dari Pasar Kosambi yang ada di sebelah kanan sana itu 100 meter, Tifal. Dan memang kalau kita melihat dari pintu masuknya ini tidak luas. Di sebelah sana adalah Pasar Kosambi dan di antara ruko-ruko begitu ya yang berjajar, ini merupakan bangunannya memang merupakan sebuah ruko begitu ya. Dan kalau kita melihat dari pintu masuknya tidak luas, paling tidak ini 2,5 sampai 3 meter, tapi di dalamnya Tifal dan juga saudara, ini ada sejumlah hal, diantaranya adalah 2 lapangan futsal, lalu juga ada tempat biliar, tempat karaoke, dan bahkan kalau kami lihat dari penanda di sini juga ada tempat latihan karate begitu ya. Dan kalau kami tadi juga sempat berbincang
dengan kemudian pedagang-pedagang di sekitar trotoar yang ada di sini, memang mereka menyebut bahwa tempat futsal ini sebetulnya sudah beroperasi selama bahkan lebih dari 10 tahun. Namun memang belakangan pada bulan Maret tempat futsal ini dilakukan renovasi. Setelah dilakukan renovasi, memang pengakuan dari para pedagang sebagai saksi begitu ya, menyebut bahwa belakangan memang dari pergerakan masyarakat di sini agak berbeda, pengunjung di sini agak berbeda, di mana memang ditemukan banyak masyarakat yang kemudian membawa mobil-mobil mewah ke dalam tempat futsal ini. Sementara itu masih ditindaklanjut oleh pihak kepolisian untuk lebih dalam, Tifal.